Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Isnain, Al-Isnain Mubarakah, dan jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ukhti-ukhti dan uti-uti. Ada yang ukhti-ukhti, ada yang uti-uti, ada yang akhi-akhi, ada yang aki-aki. Ya, Masya Allah. Jadi semuanya masuk di tempat ini. Sehat semuanya Bapak Ibu? Daging kurbannya masih? Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi emang masaknya itu dikit-dikit gitu ya. Bikin lodeh, di tetel-teteli sithik, cemplung kayak gitu. Ya. Saya kenapa kok tanya itu? Saya baru dari Ngawi, dan di Ngawi itu tiba-tiba Simbok itu masak di manci wajan itu daging sapi. Saya udah curiga. Ya, curiga dalam arti tumben Mbok kok sapi gitu. Jawabannya ya mesti daging korban toh le gitu. Masya Allah. Oke, umat billah, Bapak Ibu semuanya, di kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji. Saya ambilkan dari Kitabul Jami' ya, kitab yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, di kitab ini terdapat di dalam kitab Al-Bulughul Maram ya. Kitab khusus yang membahas bab khusus yang membahas tentang adab. Jadi kitab ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram itu ada namanya Kitabul Jami'. Di dalamnya itu membahas tentang adab ya, etika dan seterusnya. Nah, di hadis yang ke-33 beliau membahas tentang terkait kehidupan kita ketika di dunia. Jadi bagaimana menyikapi ketika kita sedang di dunia seperti ini. Makanya beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah SAW bimangkibai. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah memegang pundakku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti pengembara atau orang yang merantau. Au abirus sabil, atau orang yang sedang melintas. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul, dan adalah Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantiris sabah. Kalau kamu berada di sore hari, jangan nunda-nunda sampai pagi. Wa idza asbahta fala tantiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa khudh min sihatika lisaqamika, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, jemaah berbahagia, di sini Nabi Muhammad SAW ketika menasihati Abdullah bin Umar, akhadha bimangkibai, beliau memegang pundaknya. Ya, jadi ini adab ketika kita memberikan nasihat kepada anak, kepada teman, ya ambil jalur yang akrab. Ya, ambil jalur yang akrab. Apa? Duduk deket. Ya, saya tadi nasihati anak saya karena yang satu udah berangkat mondok, yang satunya lagi nanti hari Sabtu tak ajak.
Pas mau sholat asar tak ajak maju, tak ajak ngobrol enak. Le, mau diantarkan pagi atau sore? Milihnya sore. Kenapa? Ya nek pagi terlalu awal, nah gitu kan? Gitu, pengennya sore aja. Oh ya sudah, kita ngobrol. Ya. Jadi memberikan transfer ilmu ya itu butuh kedekatan jemaah. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh kalau nasihati para sahabat ya dicontohkan apa? Beliau pernah naik ufer itu keledai. Ya, jadi boncengan kayak kita naik motor gitu loh jamaah. Dan di tengah-tengah itu memberi nasihat gitu. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril ini menjelma sebagai seorang laki-laki, itu duduknya adep-adepan kayak gini Bapak Ibu ya, adep-adepan kayak gini karena ini laki-laki dengan laki-laki, kemudian lututnya ini dipepetkan ya, kemudian tangannya malaikat Jibril itu menyentuh pahanya Nabi Muhammad SAW, plek gitu sambil diajak ngobrol. Ini cara menasehati. Jadi supaya apa? Rasa dekat itu ada gitu loh, nggak dimarahi terus. Kan bocah saiki kan pada protes ning sekolahan diseneni gurune, ning omah diseneni mboke, dolan diseneni kancane. Oh ya Allah, ya Allah. Melu pake digetak pake, melu mboke digetak mboke, arep melu mbake ya moh dieloki. Kan kadang-kadang mbake ngono kuwi moh dieloki adike. Ya toh. Saya yo kelingan kok jamaah zaman kecil aku melu mbakku ngono yo rasa melu isin aku gitu. Opo lho duwe adik koyo aku yo isin iki lho jamaah. Gitu. Lah pernah kejadian toh. Pernah kejadian mbak saya itu ditawari Ita kalau nggak salah, Mbak Ita. Pertama nawari aku dulu, Dek mau gedok, ngono toh. Saya kan khawatir ngisin-ngisini mbakku, akhirnya aku ya ndak gitu. Jadi aku pengen gitu. Bener loh Dek gedok loh, enggak ngono. Lah aku lihat mbakku iki koyo piye-piye ngono, rotok-rotok ngono-ngono gitu loh. Lah setelah nawari saya nggak mau, si Mbak Ita tadi nawari mbakku mau gitu, ditawarkan mbakku toh mau Dek ngono terus nggih diambil. Lah aku nyedaki mbak njaluk langsung diseneni kayak jare mau ora gelem. Yo kan mikir iki aku sikapku iki salah apa bener lho jamaah. Aku engko kadung gelem. Kok diseneni mbakku ngisin-ngisini padahal jane gitu loh. Oh memang jadi anak ragil ya serba piye ya. Itulah. Ya, jadi di sini menasehati itu ternyata penting, kedekatan ya, Mak. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh ra iso di kayak awake dhewe dhisik digetak terus manut gitu. Nglawan anak sekarang. Gitu. Ya wis rasa adus, ora adus ya, Mak. Gitu. Nek kita zaman kula jenengan dulu dibilangi, ya wis nakno rasa adus, pedi, ya toh kluyur adus gitu. Sekarang ya wis gak adus. Ora adus. Loh anak saya yang nomor 5 itu pernah toh, kadang-kadang kan aku yo ngancem dulu jamaah. Tak suruh mandi toh. Ya toh, karena uminya bawa yang nomor 6 gendong, terus lainnya udah siap mau berangkat. Tinggal satu anak nomor 5. Maunya kita itu namanya keluar, ya kan, mandi dulu, gitu. Terus kita sampaikan, ayo ndang mandi nanti kita keluar. Aku mandinya nanti aja Bi kalau sudah pulang dari keluar. Enggak sekarang. Ya kalau enggak mau tak tinggal loh. Kadang-kadang muncul kalimat ngancem gitu. Enggak apa-apa Bi, aku tak di rumah aja. Tambah gitu. Padahal anak kelas TK A berarti umurnya 5 tahun, 4 tahun setengah, 5 tahun. Ya enggak apa-apa Bi, Abi, Umi, kakak berangkat enggak apa-apa. Aku tak jaga omah. Aku ya tega wong tuwek
anak TK jogo omah gitu. Maksudnya itu gitu loh. Jamaah ya, jadi ngereh-ngereh yang satu ini butuh waktu tersendiri gitu. Nah, untuk itu tapi di sini penting banget bagaimana mendidik itu. Ya, mendidik butuh kedekatan ya orang tua kepada anak-anaknya, dipegang pundaknya, duk, ya kadang-kadang sambil diusik-usik ya toh. Dia apa ini? Lus-lus rambutnya gitu. Ojo diseneni, ojo ngisin aku loh ya. Itu terus ya mah. Oke, itu pendekatan yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, setelah dipegang ya dengan cara kedekatan guru kepada muridnya, sebagaimana orang tua kepada anaknya, setelah itu baru masuklah nasihatnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu ya wahai Abdullah bin Umar, fid dunya, ketika di dunia ini, ka'annaka gharibun, kamu itu seperti pengembara. Pengembara itu perantau. Ya, di dalam kitabnya ini, di dalam syarahnya, kita ini jadi kalau jamaah di dunia ini seperti pengembara atau perantau, coba deh kita sedikit berilustrasi gitu. Misalkan Bapak Ibu kita lah ya, lagi pergi ke kemana gitu, anggap aja ke Jakarta. Kita namanya merantau, berarti tempat rantauan itu bukan asli dari kampung halaman kita. Nah, satu, kalau orang merantau, kira-kira dia pengen balik nggak ke kampung halamannya? Pengen, ya. Walaupun nanti baliknya itu di usia tua sekalipun, dia tetap akan ada keinginan untuk balik. Bahkan kebanyakan orang-orang yang merantau itu dia bilang, nek opo-opo terjadi pada diriku, nek mati tolong aku tetap dikubur di tanah kelahiran. Ada yang sebagian sampai begitu. Nah, kampung halaman kita aslinya jamaah mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kita berharap juga kelak kita kembali ke surga. Mau jamaah? Mau banget kan? Karena orang tua kita yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa penduduk surga itu loh. Tapi aja nyalahke Nabi Adam. Iki berarti guru-guru Nabi Adam kok tat. Coba nek ndek mben kaya gak mangan apa? Syajaratul khuldi ngono berarti awake dhewe ning surga. Ya urung tentu enek gitu. Pernah itu terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Wahai ayah, ini gegara engkau sih maem Syajaratul khuldi, akhirnya kita berada di dunia. Coba kalau engkau dulu nggak deketi pohon itu, maka kita semuanya berada di surga. Apa jawabnya Nabi Adam? Nggak tahu. Kalau dulu aku nggak megang khuldi itu, mungkin kamu tidak dijadikan nabi. Jadi ini sudah kejadian yang berada di takdirnya Allah jemaah. Kita tidak bisa menyalahkan itu semua. Tapi yang jelas, kalau kita merantau, kita pengen balik ke kampung halaman. Nah, ketika kita berada di dunia, kita pengen balik ke surga. Satu. Yang kedua, orang yang merantau, dia akan sangat hati-hati. Ya, orang yang merantau, dia akan sangat hati-hati. Kenapa? Karena orang yang merantau itu bukan penduduk asli di situ. Khawatir kalau terlalu banyak bergaul dengan orang-orang di sekitar, keliru adabnya, keliru etikanya, nanti dia bisa salah. Maka orang yang merantau itu dia harus menjaga diri. Dan kemudian tidak berlomba-lomba dengan warga setempat ya untuk mengejar dunia. Karena yang dia cari, yang kita cari adalah bekal untuk balik ke akhirat. Kalau nanti terlalu sibuk dengan penduduk aslinya, khawatir dia lupa bahwa suatu saat dia harus balik ke kampung halaman dan harus membawa kebahagiaan untuk keluarga yang telah menanti kepergiannya selama
ini. Jadi kita namanya merantau itu ada tujuannya, yaitu mencari sesuatu yang kita niatkan dan kita bawa balik ke kampung halaman. Nah, apa yang kita cari? Perintahnya Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi niatan kita merantau adalah ibadah untuk mendapatkan bekal perjalanan menuju akhirat. Jadi di sana di perantauan harus fokus untuk nyari itu. Nah, sekarang kita di perantauan dunia juga begitu, jamaah. Fokuskan untuk mendapatkan pahala-pahala yang akan kita bawa ke kampung akhirat. Yang ketiga, kata kitab ini, orang yang merantau senikmat-nikmat apapun di tempat perantauannya, dia tidak akan betah dan tidak akan nyaman. Karena memang itu bukan tujuan akhir. Sama, senikmat-nikmatnya dunia jamaah, kita tidak akan pernah nyaman totalitas di dunia ini. Seenak-enaknya di dunia itu kita tetap tidak akan bisa merasakan enak yang abadi. Coba, jenengan kenikmatan apa dunia yang abadi? Makanan, makanan apa yang terus enak gitu jamaah? Talok. Talok itu enaknya di mana? Di mulut, kerongkongan, habis itu hilang sudah. Nggak ada yang enak banget. Enaknya tidur, kapan enaknya tidur? Nek pas tidur ya ora kelingan. Wong jenenge tidur. Pas arep tidur urung tidur. Nek wis bangun tidur ya wis bangun. Lah nikmatnya tidur itu kapan, kan begitu kan? Ya mesra gitu aja. Piknik, coba jenengan yang sering piknik, nikmatnya pas kapan? Nek dirasa-rasa tenan gitu piknik itu pas arep budal memang seweneng ya toh? Pas pulange apa meneh pikniknya ning pantai. Nggawa anak 6 sing papat jek pempesan. Pas nyemplung banyu pempesnya melembung. Wah, gupak pasir. Bar ngono ngedusi wong 6. Iya mulih jek nggawa gombal mukiyo sing teles kabeh kae. Ge antara mana pantai dengan bisnya? Iya. Gendong loro, geret loro. Gek sing siji nangis, sing siji turu. Iya. Iki koyoke aku curhat deh. Iya, pengalaman ini kayak curhat nih ini kayaknya. Ya Allah, jamaah neng kene iki mak kiyang gitu. Wis mlebu ning bis urung midoke. Iya. Wingko teko omahe koyo kapal pecah kae jamaah. Urung nek sing enek sing rewel, kena ubur-ubur. Sing enek pasir jenenge ning pantai, enek pasir sithik jerit. Iya. Ini masih ada pasirnya, Bi. Ya Allah. Ning rambut-rambutnya kan ya kan? Nggak ada nikmatnya. Ya kalau dicari nikmat yang hakiki itu nggak ketemu di dunia ini. Yakin toh. Ya, cerita-cerita ambek temen, yo enak awalnya, habis itu muncul yang nggak enaknya. Ini di dunia teman-teman. Maka tetap aja senikmat-nikmat di dunia ini kita nggak akan tenang di situ, nggak akan nyaman di situ. Sehingga apa? Kita tetap ada was-was, ada kekhawatiran gitu. Ya Allah, jangan-jangan ibadahku masih kurang. Ya Allah, jangan-jangan dosaku ini banyak banget gitu. Itu akan muncul jamaah pada diri seorang hamba yang kalau memang dia sadar sedang merantau. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, di sini disebutkan orang yang merantau
itu pengen kelak setelah balik ke kampung halaman memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Ya, pengen keluarganya itu bahagia, bahkan nggak pengen keluarga itu tahu rekosone saat merantau kayak apa. Nek bapak ibu ngerti orang-orang yang mudik saat lebaran, wi mesti ngetok-ngetokke sing apa? Bahagia penak-penak api-api ya toh, ketoke mulih kok merantau nggawa mobil, mbuh wi mobile rental apa-apa. Sing penting di keluarga itu terlihat apa? Enak, bahagia kan? Klambine yo apik-apik. Oh ketoke yo nukok-nukokke ngono padahal iku hitung-hitungan ning jero kamar kae. Kayak mau mbok sangoni piro? Tak sangoni 5.000 kakean. Jo 5.000 kudune 2.000. Lah anu Mas gembeli maksudnya renek pecah. Ya disuwek dadi loro ngono. Piye nek nyuwek jan kok. Kan enggak mungkin kan. Artinya bahwa di dunia saja ketika kita mudik itu pengen gitu loh keluarga kita itu dapat kebahagiaan. Nek di dunia masih bisa sih kebahagiaan yang kamuflase, kebahagiaan yang kita kondisikan gitu masih bisa. Ya nyewa mobil, kemudian apa-apa kayaknya masih bisa. Tapi kalau di akhirat tuh nggak bisa, pura-pura kayak gitu nggak bisa. Yang bikin bahagia benar-benar ketika kita nanti balik ke akhirat adalah ketika kita selama di dunia itu ibadahnya maksimal, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua ya, poin yang pertama kaidah dalam memberikan nasihat kepada anak, poin yang kedua bahwa kita di dunia itu seperti orang yang merantau. Poin yang ketiga, au abiru sabilin, atau yang ketiga, saat kita di dunia ini seolah-olah orang yang sedang melintas jalan, ya, atau orang yang sedang nyebrang, atau kita lagi transit, ya, misalkan kita mau ke Jakarta, kemudian kita melewati Cirebon. Nah, karena kita hanya melintasi saja, berarti di Cirebon itu ya secukupnya aja untuk mungkin istirahat, untuk bersih-bersih, ya, tidak sampai di Cirebon lawang namanya transit kok bikin rumah di situ, ya, wong transit kok tuku opo-opo bikin rumah, lawang kok piye ra kegowo. Ya, artinya ketika kita menjadikan dunia ini sebagai jalan yang kita lintasi, tambatan hati ini jangan ditaruh di dunia. Silahkan kita punya rumah di dunia, silahkan kita punya tabungan di dunia, silahkan kita punya mobil motor di dunia, tapi jangan hati ini ditambatkan. Apa bedanya? Kalau hati ini ditambatkan ke dunia, ketika kita dunia nggak dapat, nyeselnya luar biasa. Kehilangan sebagian dari dunia luar biasa getune. Itu kelangan sandal pas pengajian ngono, yuh kelingan ngantek 3 sasi kae. Wah, aku cek kelingan banget Mas Ustad. Pas pengajian ini sandalku ilang kayak yo siji tok to. Nek loro ngono aku yo ale wong siji jerit-jerit apa meneh loro gitu. Itu di hati jamaah. Ya cepete keri mbuh ning ndi, yuh. Kalau kita biasa, ya, kalau memang sesuatu itu hilang, ya karena keteledoran kita, ya kita istighfar, jangan ngulangi lagi. Kalau ternyata sudah hati-hati kok masih hilang, dicolong uang, ditekoi, hilangin yang dibu pas pengajian, alhamdulillah pas pengajian hilang bisa jadi saksi, ya toh, bahwa kita hilangi waktu pengajian. Nek hilangi pas delok campur sari ngono piye jan? Kan yo ora penak banget ya, Mbak. Saya itu pernah ya kehilangan sandal, larang kayak jamaah. Pas saya khutbah Jumat di makam haji, waktu itu saya sebagai khotib. Di sana itu masjid yang saya maksud itu kalau pas Jumatan orang-orang datangnya mepet jam 12 baru pada datang. Nah, saya karena waktu itu masih kuliah, saya datang setengah 12. Ada anak muda yang saya lihat jarang banget ketemu anak ini, tapi saya apresiasi, masya Allah gitu. Nah, setelah
waktunya khutbah saya naik mimbar, ya kemudian di khutbah kedua si bapaknya mas-masnya ini izin keluar gitu. Nah, hampir memang ini kayak masjid keluarga ya. Jadi hampir semua yang hadir itu kita kenal. Tapi saya nggak nuduh apakah anak muda tadi atau bukan, saya nggak tahu. Selesai sholat Jumat saya habis ngimami, di luar terjadi ribut-ribut. Ada bapak-bapak sandalnya hilang. Masjid sandalku hilang, nesu-nesu kayak coba. Karena saya waktu itu di mihrabnya, saya akhirnya keluar tanya, ada apa Pak? Sandalku Mas Ustadz hilang gitu. Oh, sandalnya mereknya apa Pak? Saya Swallow gitu. Bukan masalah swallow-nya Mas Ustadz, ini tuh anyar gitu. Terus aku bilang, ya semoga kalau memang diambil orang Pak, sandalnya Bapak ini dipakai untuk ibadah, semoga yang ngambil tobat terus dipakai ibadah, terus menjadi jariah untuk Bapak. Oh gitu ya Mas ya? Iya Pak. Wong jenengan marah-marah, kira-kira sandalnya balik apa enggak? Ya enggak sih. Ya udah diikhlaskan aja. Nggih Mas Ustadz matur suwun nasihatnya. Habis itu saya nyari sandal saya, Mbak yo hilang coba. Gitu. Gantian ditanya sama bapaknya, lah sandalnya Mas Ustadz apa? Eger. Gitu, nek sandalnya Pak Ewi 12.000, sandalku 120 jamaah. Tapi yo langsung aku dinasihati, anu Pak Ustadz nggih, mugi-mugi sami kados sendal kula. Sandalnya jenengan diagem ibadah, dados jariah. Wong jenengan nesu nggih mboten wangsul, nggih. Ya rada beda sithik iki 12.000 ambek 120 ya. Tapi ya bismillah, ini nasihat yang baik saya bilang. Ya udah jamaah. Loh, dan kadang-kadang kita begitu jamaah, getunnya ya apa ngresulonya, merasa kehilangan sandal itu kayaknya melebihi dari kehilangan apa-apa gitu loh. Maka ini menunjukkan orang ya yang terlalu menjadikan dunia itu tertambat di dalam hatinya. Maka kalau kita sebagai orang yang abiru sabil, orang yang nyebrang jalan, melintasi jalan, kita paham dunia itu tidak abadi untuk kita. Coba aja jamaah, dunia ini kan akan bergeser. Ada orang dulunya kaya banget, sekarang ada yang akhirnya dia miskin banget. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada orang yang dulunya cantik banget, sekarang menjadi yo cantik tapi tua. Ada nggak? Ya, tetap cantik. Saya bilang nggak berubah elek loh ya. Dulunya cantik banget tapi sekarang cantik tapi nggak ada yang bisa untuk itu. Jangan coba misalkan ada bupati ya, kemudian ada wali kota, presiden, ya semuanya akan bergeser. Nggak mungkin kemudian dia bisa mempertahankan kedudukannya, nggak mungkin ya pasti itu udah bagian daripada sunatullah. Kita juga begitu, karena memang dunia ini bukan tujuan hidup kita. Maka kita harus memposisikan dunia ini bersifat sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang di muka bumi ini bakal sirna. Yang nggak ada yang abadi gitu, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa kita pertahankan kecuali iman, kebaikan dan amal soleh. Oke, jemaah. Kemudian di sini katakan wa kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dan adalah Abdullah bin Umar, beliau berkata, idza amsayta fala tantadir sobaha. Untuknya, karena kita ini seperti orang yang mengembara, kita ini seperti orang yang melintasi jalan, maka kalau kalian berada di waktu sore, jangan pernah menunda amal kebaikan sampai datangnya pagi. Tuh, ummahatillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan. Kalau kita memang berada di waktu sore dan kita bisa mengerjakan, ya kendang dikerjake.
Ojo kosak kose gitu. Sama kadang-kadang ada orang gitu, ya toh, Mbah, anu kecelakaan lo, ayo dewe apa jenguk besok yuk, gitu kan, gitu, iya tak ngerampung ke urusanku, jane yo iso gitu loh jamaah. Kadang-kadang kan jenenge urusannya apa nek bare kita ini jamaah, ya habis itu terus malam, wah rasido, terus sesuk udan gitu, ngantek sesuk terus ngantek wong iki wis mulih sehat kae. Ya Allah, iki kok wis sehat toh lho. Ya, orang tak jenguk barang kok gitu. Jamaah yang berbahagia. Maka teman-teman harus kalau ada kesempatan kebaikan, kalau kita ya mau jenguk orang sakit itu pahalanya besar banget loh jamaah. Ketika kita baru jalan dari rumah menuju ke kemana? Ke tempat ke rumah sakit atau ke orang yang sakit itu mendapatkan keutamaan sebagaimana orang-orang yang memetik buah-buahan di surga. Jadi selama kita jalan itu sudah diibaratkan orang yang metik buah-buahan di surga. Ini filosofi ini, maka nek jenguk wong loro ki nggawa nggawa buah. Wis jenguk ora nggawa apa-apa. Terus teko nggone wong sing lara kae nek buah ditekoki kok buah jek akeh banget iki padha emoh to. Ya purun jane nggih. Lha nek akeh menika yo entek tak gawane wae ya. Walah. Jamaah wis ra nggawa. Gawoni mulai. Maka disunahkan kemudian kamu memegang bagian mungkin dahinya, disunahkan itu, atau memegang kakinya, disunahkan. Ya, kemudian menyemangati dalam tanda kutip bohong sithik ora apa-apa. Kalimatnya untuk menyemangati bohong sithik ora apa-apa. Bohongnya ini bukan bohong banget ya. Contohnya kayak gini. Wah, wis luwih HP iki timbang diemben, ngono iki ra apa-apa. Masya Allah, iki aurane wis luwih kondisinya luwih apik gitu. Enggak apa-apa kayak gitu. Walaupun janjane wis rodok piye gitu. Kenapa? Karena luweh apik itu pakai makna karena orang sakit itu kan dikurangi dosa-dosanya. Berarti ketika sakitnya lama, dosanya semakin berkurang. Begitu pemahamannya. Wah, Masya Allah iki wis ketok apik iki gitu. Ojo jujur banget. Sing ndek iki tak delok ngene iki bar tak parani meninggal ngono ya. Tambah wongnya cepet apa? Sakit itu nanti. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi di sini dipahamkan ya, kalau kita sudah berada di waktu pagi, ada kesempatan melakukan kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda sampai subuh atau intinya jangan menunda-nunda. Sama wa idza asbahta, kalau kamu berada di pagi hari, fala tantadiril masaa, jangan kamu tunda sampai sore hari. Jamaah, nek wis jenenge wis umbah-umbah, wis diperes, karek mentengi, wi gek ndang sisan menteng. Krungu koncone lewat, metu diceluk, "Mbak rene sik, Mbak." Tak omongi, "Iya. Wis karek apa? Mepe ini loh padahal." Itu kan kadang-kadang tuh ada suami itu kadang-kadang enek sing gregeten ambek bojone. Sing jenenge brambang wis diirisi. Tempe ya wis diirisi. Wis ditinggal lunga mbak bu embuh ning di manane kae jamaah. Ngantek akhire lali jamuren, ngantek ora disido dimasak. Ini kadang-kadang terjadi. Itu wis di siapke, wis karek nyeklekke, karek jres arep gawe bakwan nganti adonane mambu. Kayak ditinggal ning ndi to mbokne, mbok ini. Tibake ngobrol ambek tukang sayur ning ngarep omah. Ya toh. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Wa khud min sihatika lisakomika. Optimalkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, gitu. Artinya kita Bapak Ibu, kita ini kan nggak bisa
punya jaminan kita sehat terus. Ada yang jamin nggak? Nggak ada. Nggak ada jaminan bagi kita untuk sehat terus. Ya, qadarullah kadang-kadang yang masuk angin, ya wis arep dolan tiba kok neng keringet dingin gak sido. Itu jamaah. Ya. Jadi sehat kita itu nggak selalu terjadi pada diri kita. Makanya mumpung sehat, manfaatkan kesehatan itu. Sehingga gini kaidahnya, hamba Allah itu kalau sehat, misalkan ibu-ibu sehat, rajin pengajian, ibu-ibu sehat, rajin baca Quran, bapak-bapak sehat, rajin sholat jamaah di masjid, ya, bapak ibu sehat, sering melakukan amal-amal soleh. Qadarullah sakit, amal solehnya nggak bisa dikerjakan, apa? Dapat pahala yang sama seperti waktu sehatnya. Gitu. Misalkan ya ibu-ibu, bapak-bapak kalau nggak pas bepergian selalu menjaga sholat qobliyah ba'diyahnya. Qadarullah pas safar bepergian nggak bisa, maka tetap dihitung seperti orang yang mengerjakan qobliyah ba'diyah. Itulah keindahan rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Itu. Jadi kesehatan ini dimaksimalkan. Itu jamaah. Jangan sampai sehatnya kita justru untuk perkara-perkara yang tidak baik gitu. Oke, yang terakhir, wa min hayatika limautika, dan manfaatkan, maksimalkan hidupmu sebelum datang matimu. Kata Abdullah bin Umar, bahwa pada akhirnya saya jenengan akan kembali kepada Allah. Jadi kapan kita bisa mempersiapkan amal-amal kebaikan itu? Ya ketika masih berada di dunia ini. Selama kita masih di dunia, amal-amal itu masih kita kerjakan, masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau sudah meninggal, udah nggak berlaku lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa maka pada akhirnya akan meninggal dunia, dan di akhirat itu nanti di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan-balasan untuk kita. Barang siapa yang digeser ya dari neraka menuju surga, sungguh itu adalah orang yang beruntung, dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sementara. Untuk itu kita saat ini berada di bulan Al-Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ayo isi dengan berbagai kebaikan, karena kebaikan di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain selain dari Arba'atun Hurum. Tapi dosa yang dikerjakan di bulan ini juga dilipat gandakan oleh Allah. Siapkan amal-amal kebaikan, ya, amal-amal yang sudah ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran, dalam hadis, kerjakan. Terutama nanti tanggal 10 Muharram, ya kan, kita puasa Asyura, ya. Kalau bisa diawali puasa Tasu'a, ya, kemudian Asyura untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan untuk kita. Allahumma amin. Ada pertanyaan jemaah? Ibu, kalau ada yang bertanya. Walaupun badan ibu berapa tahun Cukup? doa
Ya, mari kita berdoa pada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arzuqna bihusnil khatimah wa adkhilna fil jannah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa a'idhna min 'adzabi yaumil qiyamah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.